Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita, terutama kesehatan, untuk bisa hadir di rumah Allah ini melaksanakan salat zuhur berjamaah, dan semoga Allah balas niat baik kita dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bersama-sama kita berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Allah mengingatkan kita dalam surat Al-A'raf ayat 96. Apa kata Allah? Kalaulah ada suatu umat, suatu kaum, bahkan satu negara beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, maka aku akan limpahkan keberkahan baik yang datang dari langit atau dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi kebanyakan dari mereka mendustakan ayat-ayatku, bahkan mereka menjauhi firmanku, maka ku azab mereka karena perbuatan mereka sendiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdasarkan firman Allah di atas, alangkah bahagianya kita sebulan penuh kita ditepah, sebulan penuh kita mengadakan pelatihan kekuatan iman, kekuatan ihsan, kekuatan keikhlasan untuk menuju ketakwaan. Dalam rangka kekuatan iman itulah bisa kita gerakkan agar agama kita ke depan lebih maju daripada masa-masa yang lalu. Tapi alangkah ruginya kita setelah kita ditepa dengan siang dan malam. Roh kita, hati dan jiwa raga kita semua dilakukan dengan latihan. Tapi kita masih dicap sebagai orang-orang yang termasuk kelompok perusak agama. Orang-orang yang masuk merusak agama ba'da Ramadan berakhir. Seharusnya datangnya Syawal itu meningkatkan keimanan dan juga beribadah kita kepada Allah. Maka ada beberapa hal orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang termasuk perusak agama. Yang pertama adalah faqihun fajir.
Orang-orang yang kebetulan dia mempunyai kelebihan, kepandaian, kepintaran, tapi dia suka berbohong untuk membodohi orang. Berapa banyak orang hari ini yang dia sudah bergelar profesor, doktor, magister, sarjana, dan lain sebagainya. Diakui dalam dunia akademik, diakui dalam dunia pendidikan, tapi banyak dari sebagian oknum-oknum tersebut hanya memanfaatkan untuk kepentingan dirinya dan juga golongannya, sehingga dia campur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Bukan kepintarannya itu dipergunakan untuk kemajuan umat Islam, tapi hanya untuk golongan tertentu, bahkan dia termasuk untuk merusak daripada Islam itu sendiri. Di bulan Syawal seharusnya diperkuat dengan silaturahmi, bukan memperbanyak untuk kita bergunjing ke sana sini. Maka Allah sudah ingatkan kita dan surah Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, padahal kamu tahu itu tentang kebenarannya, tapi kamu pura-pura tidak mengetahuinya. Inilah yang mengakibatkan rusaknya agama kita. Orang yang pintar ditanya oleh orang yang tidak tahu, tapi dia mengatakan tidak tahu. Kenapa? Karena dia tidak ada untungnya bagi dirinya. Tapi kalau untuk kepentingan dan juga menguntungkan dirinya dan kelompoknya, salah pun dia akan mengatakan itu benar. Sehingga sudah bercampur antara kebenaran dengan kebatilan. Yang kedua, orang yang termasuk kepada perusak agama adalah wa mujtahidu jaz. Orang-orang yang bodoh berijtihad. Agama dijadikan sebuah permainan, padahal kita sudah berpedoman hanya kepada dua saja pusaka yang dikatakan Rasulullah Muhammad SAW, yakni Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amraini ma tamasaktum bihima lan tadilu kitaballah wa sunnatan nabi. Telah kau tinggalkan kepadamu dua buah pusaka, kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya maka kamu akan selamat. Tapi kalau berpaling dari keduanya maka kamu akan celaka, yakni Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Orang-orang yang bodoh berijtihad, ada faktor-faktor yang dia lakukan. Yang pertama adalah ingin disanjung, ingin dimuliakan, sehingga berbagai cara dia lakukan tanpa dia berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sebenarnya ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, tapi dia banyak berlakukan dengan logika, hanya dengan akal saja, tidak ada nasnya. Sehingga jangan heran banyak kita lihat hari ini mereka yang sedikit menimba ilmu pengetahuan agama, lalu dia berijtihad, timbullah aliran-aliran sesat, timbullah aliran-aliran yang bukan meluruskan umat, tapi hanyalah menyesatkan umat. Inilah yang termasuk merusak agama. Bahkan beberapa konten-konten yang dilakukan oleh orang yang berkedok agama, yang berkedok kiai, yang berkedok syekh, yang berkedok kepada buya, tapi banyak hanya untuk konten-konten kehidupan dunia saja, tanpa dia sadari konten yang dia lakukan itu termasuk merusak agama, seperti yang dilakukan oleh beberapa oknum-oknum belakangan yang sudah diproses oleh pihak kepolisian, bahwasanya dia membenarkan satu pasangan dengan pasangan lain boleh untuk berhubungan badan alias berbuat zina asalkan suka sama suka. Itu kan sudah memecah belah umat aman. Tidak ada dalam aliran agama kita,
tidak ada dalam Al-Quran dan hadis bahwa istri orang boleh dengan suami orang yang bukan muhrimnya untuk melakukan perbuatan persetubuhan. Sehingga akhirnya kebenaran datang dan pihak kepolisian memprosesnya. Di saat diproses itu bahasanya hanya bahasa halus. Dia hanya melakukan untuk konten viral di dunia media sosial saja. Karena itu mempermainkan agama namanya. Inilah kelompok-kelompok orang yang termasuk kepada perusak agama kita. Yang ketiga adalah imamul adil, pemimpin yang tidak adil. Jangankan kita bicara tentang memimpin sebuah negara, sebuah provinsi, kabupaten kota, kita saja diminta masing-masing kita untuk adil dalam kita berumah tangga. Ada perbuatan yang dibolehkan oleh agama, tapi kalau nggak mampu kita berlaku adil, maka kita dilarang untuk melakukannya. Maka salah satunya yang hari ini adalah yang terjadi di mana-mana. Banyak di antara kelompok pemimpin atau yang disebut sebagai pemimpin tidak adil dia dalam melakukan perbuatan dan juga mengambil kebijakan. Sehingga antara yang hak dengan yang batil dia campur adukan. Berapa banyak manusia yang mereka tindas, manusia yang mereka agungkan, tapi berlawanan dengan hukum agama, berlawanan dengan hukum tata negara, berlawanan dengan hukum pidana. Sehingga kalau itu untuk kebenaran dia jarang-jarangkan, tapi kalau untuk tidak menguntungkan dirinya, maka dia bertolak belakang dengan kebenaran itu. Maka dari itu hadirin sidang jamaah zuhur rahimakumullah, mari kita kembali berpegang kepada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Qur'anul Karim. Mari kebahagiaan kita lakukan untuk mencapaikan kebahagiaan kita hidup dunia. Siapa lagi yang akan membela agama kita kalau bukan kita sendiri? Banyak maaf bila fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.